Aduh bos, dunia percemilan kita belakangan makin meriah berkat kehadiran cemilan seru yang satu ini. Iya kan? Crunchy penggoda iman ini. Sekali masuk mulut, bikin susah berhenti ngunyah. Nggak berasa, tahu-tahu habis sekantong aja. Salah satu yang terjerat ketagihan seblak dan aneka cemilan ini adalah Fujian, Eriska Nakesha, dan sampai dibikin ASMR sama Kay dan sederet food influencer lainnya. Ratusan resellernya udah tersebar di seluruh Indonesia. Makanya nggak heran, Pak Sandiaga Uno pun mendapuk mereka sebagai The Ambassador of Business Edupreneur 2020. Buat berbagi ilmu ke sesama pengusaha muda lainnya. Jos nggak tuh? Ternyata owner bisnis ini tuh sepasang anak muda asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang memulai bisnisnya dengan modal sejutaan aja. Tapi sekarang omsetnya udah lebih dari 1/4 miliar sebulan bos. Warga sekitar pabriknya pun jadi ketularan cuan karena lapangan pekerjaan yang mereka buka. Halo bos, bagi kalian yang pengen belajar usaha bisnis bareng kita, yuk belajar bareng kita. Karena kita juga bangun usaha ini tuh dari nol banget selama 2 tahun yang nggak punya pabrik sampai punya pabrik. Betul banget, buat kalian yang ingin tahu cerita kita, tetap di Cuan Bos! Nah, nama Sajodo tuh datang dari kisah cinta Kang Gilang dan Teh Firda yang merintis bisnis sejak pacaran sampai sekarang jadi suami istri. Hihi, so sweet ya. Makin sweet lagi karena bisnis cemilan mereka produksinya sampai tontonan per hari. Padahal mereka ini bisa dibilang masih pemain baru loh. Iya, bisnis ini tuh baru dirintis waktu pandemi melanda. Di saat usaha lain pada gulung tikar, pabrik cemilan ini malah tumbuh gila-gilaan. Usaha yang diawali dari ruang tamu rumah, akhirnya bisa punya pabrik sendiri. Para pembeli yang kulakan di sini sampai kudu antri orderan sampai berminggu-minggu buat dapetin snack asyiknya Kang Gilang dan Teh Firda. Apalagi masa menjelang lebaran kayak sekarang ini, bos. Sampai sekarang aja nih, ada 9.000 orderan yang kudu segera diselesaikan. Saking membludaknya permintaan, bos. Wedian. Si basreng yang keluarnya belakangan ini malah jadi bintang utama. Pemesannya banyak banget. Rasanya yang udah kadung cocok dan nempel di lidah pelanggan, bikin produksi 1 ton sehari aja masih berasa kurang terus. Basreng kita tuh beda dari yang lain. Basreng kita tuh teksturnya itu renyah gitu dibandingkan basreng yang lain. Bumbu pedasnya itu nggak bikin sakit di perut dan udah uji lab juga. Teh Firda yang bertugas sebagai otak marketing menggenjot penjualan di sejumlah marketplace. Aneka konten kreatif pun dibuat dan memenuhi laman feed sosial media mereka untuk media promo. Hasilnya leading terus sampai kewalahan, bos. Sukses usaha ini pun merembes keluar dan jadi berkah buat warga sekitar yang diserap sebagai tenaga kerja. Ibu-ibu tetangga pabrik misalnya diandalkan banget jadi tenaga produksi di pabrik. Mereka lah yang bikin, motong, ngolah basreng sampai jadi dan masuk kemasan cakep kekinian ini. Terus menemani si basreng, bakso aci juga kudu ngebut produksinya. Semuanya bisa tahan disimpan berbulan-bulan, bos, karena dimasak sempurna sampai matang. Gak cuma pasar Tasik dan Jawa Barat aja, bos. Para pembeli cemilan ini juga datang dari luar Pulau Jawa. Dengan reseller udah ratusan orang. Jadi bos, gimana kita caranya untuk menarik konsumen itu dengan cepat? Kita itu yang pertama itu selalu kita adain paket bundling. Terus yang kedua adain flash sale juga nih di marketplace, itu sangat penting banget. Terus yang ketiga jangan lupa buat kolaborasi antar brand untuk meningkatkan brand awareness. Hasilnya, selama 2 tahun bisnis ini terus berkembang, udah bisa tuh berangkatin umroh sekeluarga dan juga karyawan. Wih, pada happy semua dong ya. Alhamdulillah. Seneng banget, keluarga juga nggak percaya. Ini baru berapa ya, 1,6 bulan kerja di sini, tapi alhamdulillahnya rewardnya sampai umroh gitu. Nantinya, puluhan karyawan akan dapat giliran berangkat ke Tanah Suci buat beribadah. Duh, mantul nggak tuh berkahnya bisnis ini? Lihat aja tuh, deretan anak-anak muda yang ternyata kebanyakan putus sekolah bisa menyambung sumber rezeki mereka di sini.
kendala pertamanya itu di sana sih, di karyawan. Karena kan memang kita itu di sini itu memberdayakan banyak masyarakat ya. Kebanyakan yang bekerja di sini adalah orang-orang yang memang tidak mempunyai basically yang sudah bekerja. Ya udahlah, kita kayak memberikan pelatihan, memberikan pemahaman tentang bagaimana sih cara produksi yang bagus. Mantap, berkahnya dunia akhirat nih Akang Teteh. Salah satu berkah yang paling dirasa, ia omset penjualan yang nilainya fantastis, Bos. Paling besar itu sampai 350-an. Tapi tunggu dulu, Bos. Namanya sukses usaha tuh, ada aja yang dengki dan iri. Banyak loh serangan menyasar Kang Gilang dan Teh Firda lewat review-review bodong yang menjatuhkan produknya. Dan juga akun-akun fake yang melakukan penipuan. Tapi rezeki Tuhan gak bakal tertukar, Bos. Buktinya pesanan tetap lancar. Buat kalian yang ingin menjalankan bisnis atau sedang menjalankan bisnis, tetap semangat ya. Jangan lupa teman-teman semuanya ya, luruskan niat, terus tetap semangat. Pokoknya yang penting, cuan, Bos!